Podcast Fisik. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi, yaitu Bapak Hari Setia Nugraha, SHMH. Sebelum kami memasuki perdebatan mosi kita hari ini, izinkanlah kami dari tim debat Hans Kelsen, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dengan saya sendiri, Rosiana Hernanda, selaku pembicara pertama yang akan memandu jalannya perdebatan hari ini, sekaligus yang akan mengarahkan alur perdebatan kita pada hari ini. Lalu, di sebelah kiri saya ada rekan saya, Saudari Cindy Audia, sebagai pembicara kedua dalam Perspektif Pro. Dan di sebelah kanan saya ada Helda Yunita sebagai pembicara ketiga dalam Perspektif Kontra. Berbicara mengenai perdebatan pada hari ini, mosi debat kali ini adalah perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan hari ini, kami berikan kesempatan pada pembicara kedua dari sudut pandang pro terlebih dahulu untuk memberikan argumentasinya 4 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Audia. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Adanya saya di sini membawa sudut pandang pro pada mosi perdebatan kali ini, yaitu menyetujui perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dalam sistem ketenagaraan Indonesia melalui pro dan kontra. Jadi di sini saya akan membawa sudut pandang pro dari perspektif pengamat politik dari Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo. Dia menilai GBHN diperlukan agar pembangunan nasional lebih terarah. Karyono menjelaskan, GBHN merupakan paduan rencana pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan secara konsisten, meski struktur pemerintahan akan berganti. Dia mengatakan, GBHN berbeda dengan Rencana Strategis Nasional atau Renstra, yang saat ini jadi paduan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra lebih mengacu pada kepentingan presiden terpilih dan cenderung berubah-ubah setiap periode pemerintahan. Untuk lanjut ke sudut pandang pro selanjutnya, saya akan mengambil perspektif dari fraksi dan parlemen. Fraksi Partai Nasdem sepakat jika GBHN dihidupkan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Platt, mengatakan GBHN diperlukan agar pembangunan dilakukan secara berkesinambungan. Lewat GBHN, pemerintah tidak bisa semena-mena mengubah arah kebijakan sesuai selera lantaran harus mengikuti arah kebijakan jangka panjang yang telah disusun. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mencapai tujuan penguasa yang masa jabatannya hanya terbatas 5 tahunan. GBHN harus dengan perspektif jangka panjang siklus 25 tahunan. Yang terakhir, pendapat serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Arsul Sani. Ia mengatakan, Presiden terpilih tak perlu khawatir kebijakannya akan terbelenggu. Ia pula akan memastikan GBHN akan diarahkan sesuai dinamika nasional dan global. Bukan untuk membelenggu pemerintah, melainkan lebih pada penyelarasan kebijakan. Tanpa GBHN, Presiden terpilih di masing-masing periode melakukan pembangunan hanya mengacu program jangka pendek yang terkesan hanya untuk memenuhi janji kampanye. Jadi sudah jelas, ada yang saya di sini membawa sudut pandang pro, yaitu menyetujui tujuan perubahan Undang-Undang 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, ekstensi negara, demokrasi, dan hukum. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy Audia dalam memaparkan argumentasinya dalam mosi perdebatan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Perspektif Pro. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Helda Yunita sebagai pembicara ketiga dalam Perspektif Kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda Yunita, saya angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menanggapi pernyataan dari Cindy Audia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah GBHN itu berlaku di era sekarang? Sementara sistem pemilu kita sudah berubah
dan presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR. Adanya perbedaan mendasar ketika GBHN berlaku pada saat dulu dan kondisi saat ini. Perbedaan mendasar tersebut ialah jika dulu pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, sehingga lazim saja jika dulu MPR membekali presiden dengan GBHN untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Jika ada GBHN, maka membuat ruang gerak presiden menjadi lebih terbatas. Padahal presiden yang terpilih tentu memiliki agenda politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan visi misi yang telah dikampanyekan. Dengan skema produk GBHN, hanya ditentukan dua lembaga, DPR dan DPD, yang ada di dalam MPR. Dikhawatirkan arah kebijakan pembangunan yang disusun dalam GBHN tidak bisa dilaksanakan dengan baik lantaran pemerintah selaku eksekutor tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Paradigmanya itu sudah berubah karena paradigma bernegara kita tidak lagi menganut supremasi MPR, tapi sudah menganut supremasi konstitusi. Terus dengan kekhawatiran ketiadaan arah pembangunan bangsa ini, sebenarnya setelah ditiadakannya GBHN secara yuridis, kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Banyak yang khawatir tentang ketiadaan arah pembangunan bangsa ini. Namun sebenarnya setelah ditiadakan GBHN secara yuridis, kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Terima kasih kepada Saudari Helda Yunita sebagai pembicara ketiga dalam perspektif kontra. Dan tibalah di ujung acara perdebatan konstitusi perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka saya menyimpulkan dalam perspektif pro dari Saudari Cindy Audia memaparkan GBHN itu perlu difungsikan kembali, dihidupkan kembali, atau sebagai pedoman bagi pembangunan. Dan dia mengatakan bahwa GBHN berbeda dengan rencana strategis nasional yang saat ini jadi panduan pembangunan nasional. Dan sejak hilangnya GBHN, program kebijakan pembangunan itu berangkatnya hanya dari visi misi calon presiden dan wakil presiden terpilih, lalu kemudian itu dirumuskan jadi rencana pembangunan jangka panjang yang nasional. Dan saya menyimpulkan dalam perspektif kontra yang disampaikan oleh Saudari Helda Yunita dalam perspektif kontra, yaitu sistem pemilu sudah berubah dan presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR. Adanya perbedaan mendasar antara era ketika GBHN berlaku dan kondisi saat ini. Perbedaan mendasar tersebut ialah pemilihan presiden yang dulu dilakukan oleh MPR, sehingga lazim saja jika dulu MPR membekali presiden dengan GBHN untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dan Saudari Helda Yunita menegaskan bahwa GBHN secara yuridis kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sekian dari saya dan kelompok saya. Gagasan reformasi garis-garis besar haluan negara hanya dapat dilakukan dengan menghendaki perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuka peluang untuk mendapatkan penolakan dari banyak pihak, terutama para akademisi dan praktisi dengan disiplin ilmu hukum tata negara. Konstitusi negara harus mempunyai unsur kesepakatan dalam konteks melakukan perubahan atau pembaruan. Undang-Undang Dasar merupakan hasil produk politik yang luar biasa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar saat pertama kali disahkan Presiden Soekarno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mendapatkan penolakan setelah 2 bulan berlakunya.
Garis-garis besar daripada haluan negara bukanlah sebuah nama, melainkan akumulasi hasil produk ketetapan MPRS dan MPR yang dibuat dan bersifat regeling kala itu, termasuk ketetapan MPRS yang mengatur pola pembangunan semesta, berencana dan ketetapan MPR tentang GBHN. Kami dari tim Hans Kelsen pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi.